Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga senantiasa sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, saya Yasir Neneama bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati. Insyaallah sampai ke hati. Teman hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ustadz Dr. Agus Rahmadi. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Ustadz ya? Alhamdulillah, kayak Yasir juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini kalau sudah ada Ustadz Dr. Agus Rahmadi nih, topik-topik yang akan kita bahas nih pasti tidak jauh dari seputar kesehatan. Tentu dari sudut pandang Islam. Iya. Nah, topik tausiah kita pada pagi hari ini Ustadz dan juga teman hati yaitu jangan kejeblos karena menopause. Nah itu tuh gimana itu tuh? Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Agus Rahmadi. Namun sebelumnya saya ajak dulu nih teman hati untuk menyimak sebuah artikel berikut ini. Terkait dengan menopause timbulkan banyak efek pada tubuh wanita. Apa saja? Nah, menopause merupakan kondisi menurunnya hormon-hormon penting pada wanita, yaitu testosteron, kemudian progesteron dan juga estrogen. Penurunan estrogen ini berpengaruh pada kehalusan dan kekenyalan kulit ternyata, kemudian kepadatan tulang, hati, otak, jantung dan juga peredaran darah. Kemudian turunnya progesteron dapat membuat badan terasa berat dan dapat menyebabkan gangguan pendarahan pada rahim. Sementara itu penurunan testosteron juga menurunkan hasrat atau keinginan secara seksual. Nah, sebaliknya efek positif dari menopause ini adalah dengan menurunnya ketiga hormon tersebut, maka produktivitas rahim terhenti sehingga permasalahan rahim ini juga ikut menurun. Nah, ini nih penting banget nih untuk ibu-ibu ataupun kaum wanita, teman hati yang saat ini menyaksikan Kalam Hati nih. Karena penjelasannya insya Allah nanti akan penting nih. Menopause kadang menjadi momok bagi seorang wanita karena bisa mempengaruhi secara fisik dan juga psikologis. Tapi apakah betul-betul itu momok atau memang ada hikmah di balik ketetapan Allah ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya sih bukan momok ya kayak Yasir ya. Itu sebenarnya adalah sudah sunnatullah. Sunnatullah. Umur kita memang sudah dibatasi. Kita nggak mungkin hidup selama-lamanya ya. Termasuk tadi menopause. Ya, ternyata pada seorang wanita itu memang ada batasannya. Ya, dia tidak haid lagi. Dengan tadi hadirnya menopause. Dan tadi benar artikelnya, terjadi penurunan beberapa kadar hormon di dalam tubuh. Betul. Salah satunya tadi estrogen, progesteron, itu turun tuh. Nah, kita tahu bahwa estrogen itu berperan penting untuk apa? Untuk kulit. Makanya kenapa kita semakin hari semakin tua akan tambah keriput nanti. Itu karena tadi. Karena dia sudah tidak haid lagi, telurnya sudah tidak diproduksi lagi, berarti estrogen dan progesteronnya turun. Ketika turun, yang dampak paling kelihatan yang tidak nyaman buat sebagian wanita adalah keriput. Nah, keriput gitu ya. Karena kekenyalan kulit jadi turun gitu ya. Karena estrogen itu berperan penting untuk masalah menghaluskan kulit atau kenyalnya kulit. Maka itu kenapa pada orang-orang yang sudah menopause yang ditakutkan kadang-kadang keriput. Tapi menurut hemat saya keriput sih sebenarnya bisa dilakukan dengan beberapa aspek. Ya, bisa dengan makanan untuk minimal menghambat proses-proses atau dampak buruk dari si menopause itu sendiri. Tidak hanya di situ tadi artikel juga cukup menarik. Ternyata juga berhubungan dengan masalah pengeroposan tulang. Iya, dan ini yang ditakutkan. Makanya itu kenapa orang semakin tua memang mudah sekali akan timbulnya keropos tulang. Karena tadi penurunan dari kadar estrogen dan progesteron. Tapi ini jangan dijadikan suatu momok gitu loh. Kita akan tua, malah ini menjadi hikmah. Dan mengingatkan kita bahwa kita ini sudah mulai berumur loh. Ada satu istilahnya yang perlu dipikirkan lebih dalam lagi, yaitu bekal untuk akhirat gitu loh. Jadi udah tua ingat akhirat gitu loh. Jangan udah tua dunia terus. Jadi artinya pengingat buat kita. Oh ini loh bahwa manusia itu ada batasan umur. Hadirnya dengan tanda-tanda menopause, sudah tidak haid, kulit keriput, tulang keropos, pembuluh darah yang biasanya kenyal jadi tidak kenyal, timbullah aterosklerosis, pengerasan dari dinding pembuluh darah, nanti akan mempengaruhi sirkulasi darah, jantung bermasalah, sirkulasi ke otak bermasalah. Inilah tanda-tanda orang tua. Ya, jadi ada batasan umurnya. Kira-kira gitu Kak Yasir.
Jadi memang jangan menjadikan ini sebagai sebuah momok ya. Iya. Tapi kan kenyataannya banyak kaum ibu di sana kan menjadikan itu sebuah momok. Ustadz. Nah. Gimana dong itu? Jadi fitrah manusia kita akan mengalami menopause. Tapi ada apa sih istilahnya, cara-cara untuk tidak semakin memperburuk efek menopause. Ada makanan-makanan yang ternyata memiliki efek hampir sama, sedikit mirip dengan fungsi hormon estrogen dan progesteron yang kita sebut dengan pitoestrogen dan pitoprogesteron. Ada beberapa makanan yang mengandung pitoestrogen tadi, diantaranya kedelai, terus kemudian terong, ya, terus kemudian biji bunga matahari. Itu contoh-contoh makanan-makanan yang mengandung pitoestrogen dan pitoprogesteron. Yang ditakutkan dari menopause kan tadi penurunan estrogen dan progesteron. Iya betul. Nah, untuk mengurangi efek-efek buruk tadi, suplementasilah memperbanyak pitoestrogen dan pitoprogesteron. Nah, tadi kedelai, tempe itu bagus untuk orang-orang supaya tidak mengalami menopause yang berdampak buruk. Yang ditakutkan dari menopause selain dari fisik juga ada aspek psikis. Nah iya betul. Psikis ini nih yang kadang-kadang membuat khawatir. Itu akan berdampak mudah emosi, gampang depresi gitu ya. Nah, maka itu kita cegah atau tidak semakin berat dari efek-efek menopause. Maka itu kita harus maklum pada orang-orang yang sudah tua, gampang emosi, gampang sakit hati, istilahnya apa ya? Labil lah gitu ya, karena memang terjadi perubahan kadar hormon di dalam tubuhnya. Maka itu kita cegah dengan beberapa makanan yang mengurangi efek-efek negatif dari menopause. Nah ini menarik nih sebenarnya, ini pengen saya gali lebih dalam lagi nih, ketika seseorang mengalami menopause dengan turunnya kadar beberapa hormon, apakah bisa kita gantikan dengan mengkonsumsi asupan-asupan makanan seperti tadi dijelaskan?